Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar semangat? Baik, ini kelompok terakhir, kelompok 6. Dan kami dari kelompok 6 untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait topik 1 mengenal peserta didik pada ruang kolaborasi. Baik, sebelumnya izinkan kami perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Anita Astrianti. Saya Kariska Belasari. Saya Siti Ayu Namasari. Saya Bulan Fitriana. Dan saya Ayu Mayasta. Baik, demikian tadi perkenalan dari kelompok kami. Berikutnya akan kami lanjutkan tentang pembahasan terkait kasus-kasus yang terdapat pada ruang kolaborasi pada topik 1 mengenal kasus 1 bisa diperhatikan, yaitu tentang bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat itu Anda tidak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau minat. Untuk memudahkan peserta didik dalam memulai pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Kondisi yang pertama adalah Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda sampaikan. Kemudian untuk yang kondisi yang kedua, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama dengan cara mengerjakannya tanpa melihat alur yang sudah dijelaskan pada awal pembelajaran tadi. Dan hasilnya adalah peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Untuk kasus yang pertama, terdapat pertanyaan menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, yaitu percobaan yang tanpa melihat urutan atau langkah-langkah yang disajikan oleh guru. Baik, ini adalah hasil jawaban dari kelompok kami. Setelah berdiskusi memperoleh jawaban bahwa pada percobaan pertama guru telah memberikan langkah-langkah untuk mencari nilai rata-rata atau MEAN dan peserta didik dapat mengerjakannya dengan benar. Artinya, stimulus yang diberikan guru kepada peserta didik, yaitu berupa langkah kerja soal telah diterima dengan baik oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat merespon stimulus tersebut dengan mengerjakan soal sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diberikan. Kemudian percobaan kedua, yaitu merupakan bentuk pengulangan dari soal yang pertama. Artinya percobaan kedua menggunakan soal yang sama. Nah, dengan hasil yang sama juga, yaitu siswa dapat memberikan jawaban dengan benar sesuai dengan urutan pengerjaan soal. Baik, jadi untuk kondisi seperti ini memang diperlukan ya untuk mengetahui seberapa pemahaman peserta didik dengan mengadakan soal yang bentuknya sama namun pengerjaannya dikombinasi dengan metode yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Arisma. Baik, pertanyaan yang kedua dari kasus 1. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang diberikan. Pada kasus 1 tadi, bahwa ditemukan bahwa guru memberikan langkah-langkah dalam menyelesaikan nilai rata-rata atau MEAN. Nah, pada percobaan pertama, siswa tadi bisa mengerjakan dengan benar. Nah, kemudian diberikan soal yang kedua dan siswa dapat mengerjakan soal lagi dengan menggunakan urutan-urutan langkah yang sama. Nah, untuk metode yang diterapkan pada materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu bentuk soal, ya sistem pengerjaannya terdapat alur atau urutan yang jelas.
Contohnya itu tadi menggunakan urutan langkah dalam mengerjakan mencari nilai min atau rata-rata. Teori yang diterapkan oleh guru adalah teori behavioristik yang dimana lebih mengacu pada perubahan perilaku peserta didik karena adanya stimulus dan respon, dan juga karena adanya pengulangan tadi. Karena teori behavioristik ini lebih ke pengulangan soal sehingga siswa dapat memahami materi yang diberikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Baik, saya akan memaparkan kasus 2. Jadi di sini kasus 2 itu ada seorang guru SD yang bernama Burina. Burina ini itu peserta didiknya sebagian besar itu masih kesulitan dalam berhitung dengan lancar seperti itu ya. Jadi Burina sedang memikirkan cara apa yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Baik, jadi dari diskusi kelompok kami itu sesuai dengan perkembangan usianya bahwa anak SD kelas 1 itu mereka berada di tahap operasional konkret ya, sesuai dengan teori yang telah ditemukan oleh Piaget. Jadi di sini itu kalau anak kelas 1 ketika pembelajaran langsung diberikan secara bayangan tanpa ada suatu hal yang nyata, itu mereka akan kesulitan. Jadi untuk Burina itu sendiri kami menyarankan untuk pemahaman konsepnya itu berupa benda nyata atau benda konkret. Contohnya adalah bisa menggunakan alat peraga berupa yang ada di sekitar anak tersebut. Misalnya ada pensil, maka di situ Burina bisa menggunakan pensil tersebut. Contohnya adalah misal anak tersebut bernama Adi, coba sekarang di depan kamu itu kan ada pensil warna. Kamu hitung di situ pensil warnanya ada berapa? Misal ada 4. Kemudian sebelumnya Adi itu ada yang bernama Roni. Nah di situ Roni itu pensil warnanya misalnya ada 3. Ya, jadi tadi si Adi 4 dan si Roni ada 3. Dari situ Burina itu menjelaskan. Coba setelah itu berarti penjumlahannya dari 4 pensil dengan 3 pensil itu berapa? Nah kalau ada bendanya nyata itu akan lebih mudah. Mereka bisa menghitung, oh 4 ditambah 3 jadi 7. Berbeda dengan ketika anak itu langsung dikasih tulisan 4 tambah 3 berapa? Kayak gitu mereka akan kesulitan untuk memahaminya. Dan yang pertama di sini sebagai seorang guru, jadi Burina itu harus memahamkan konsep dulu. Berhitung itu apa? Seperti itu ya. Jadi anak itu harus bisa mengenal angka karena posisi di sini anak kelas 1 SD itu harusnya ya mereka memang sudah mengenal angka. Tetapi ketika anak itu belum mampu mengenal angka, maka di sini untuk berhitung pun mereka akan kesulitan. Setelah benar-benar konsep tentang angka itu mereka kuasai, baru di situ lanjut dari Burina adalah konsep mengenai berhitung itu sendiri. Dan cara berhitungnya pun itu dengan menggunakan alat peraga atau dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar anak. Seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Ulan. Saya meneruskan penjelasan dari Mbak Ayu. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menceritakan teori yang berkaitan. Peserta didik kelas 1 SD tadi cenderung memahami konsep-konsep melalui pemahaman konkret, yaitu sesuai dengan teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh John Piaget, atau bisa juga dengan teori perkembangan dari John Piaget. Seperti yang dijelaskan pada kelompok sebelumnya tadi ada beberapa tahap teori perkembangan John Piaget. Berarti anak kelas 1 ini masuk di tahap yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu usia 7 sampai 12 tahun, di mana di usia tersebut anak-anak sudah mampu menggunakan pemikiran logis mereka dengan menggunakan bantuan benda-benda yang konkret atau nyata yang dijelaskan tadi, menggunakan contohnya menggunakan pensil warna. Kemudian oleh karena itu pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan dan pemahaman mereka, sehingga dapat membantu peserta didik belajar berhitung dengan menggunakan benda-benda yang konkret atau nyata.
dia mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ceritanya di mata pelajaran itu membahas tentang tes deskripsi. Nah, di sana ada kasus bahwa di buku pelajaran dan di buku pedomannya itu ngajarin tentang tes deskripsi sebuah gedung-gedung bangunan-bangunan tinggi yang ada di ibu kota. Sedangkan di Bali sendiri itu memang yang terkenalnya adalah pantai, kemudian juga kuliner dan hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Sehingga Ibu Made ini mencoba untuk mengkolaborasikan apa yang ada di sekitarnya untuk dibuat sebagai pembelajaran. Jadi nggak bahas tentang ibu kotanya, melainkan bahas tentang sesuatu yang ada di Bali. Ceritanya tentang pantai ataupun lainnya sebagainya. Kemudian untuk pertanyaannya, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dari keputusan Bu Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Kelompok kami sepakat bahwa pertimbangan dari Bu Made itu sudah sesuai. Kemudian materi yang disampaikan ini kan adalah tes deskripsi ya, yang dimana hal tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar sehingga anak-anaknya juga bisa lebih paham gitu dengan pembelajaran tes deskripsi sendiri dibandingkan dengan mencontohkan sesuatu hal yang agak sulit untuk dilihat secara nyata dan dipahami sama anak-anak sama siswa. Kemudian untuk poin yang kedua, prinsip apa yang Bu Made digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Prinsip yang diterapkan sama Bu Made ini berasal dari penggabungan teori sosial kognitif dan juga teori sosial bisnis. Kenapa kita pilih sosial kognitif dan konstruktivisme? Yang pertama, untuk teori sosial kognitif mencakup perkembangan kognitif siswa yang disesuaikan dengan lingkungan sosial dan budaya sekitar peserta didik, yaitu melalui pengamatan sosial. Jadi karena memang si siswanya itu berasal dari Bali, otomatis disesuaikan dengan apa yang ada di Bali, entah itu sosial ataupun budayanya yang ada di Bali. Kemudian untuk teori yang kedua yaitu teori konstruktivisme, yang dimaksud adalah peserta didik telah mengetahui kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam kasus ini adalah Bali, sehingga akan lebih mudah ketika siswa dapat mengkonstruksikan apa yang mereka ketahui terlebih dahulu. Dalam kasus ini kan dia udah tahu nih tentang Bali itu makanan khasnya apa, pantai yang terkenalnya apa, jadi itu bisa dikembangkan, bisa dikonstruksi dari pembelajaran teks deskriptif yang akan disampaikan sebelumnya. Yes, ya. Saya kembalikan. Baik, demikian tadi pemaparan hasil diskusi kami kelompok 6 terkait kasus-kasus pada topik 1 terkait mengenal peserta didik. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Oke, saya mau bertanya untuk kelompok 6 ya. Nah, boleh ke kasus 2 dulu? Nah, ya. Nah, di sini kan kasus 2, tapi kalau nggak salah Mbak Ayu itu menyampaikan bahwa di situ si guru itu menggunakan benda konkret seperti pensil gitu ya untuk membantu siswa dalam belajar berhitung. Nah, menurut kelompok 6 sendiri, apakah ada metode lain atau cara lain atau model pembelajaran lain yang bisa membantu siswa selain dengan menggunakan pensil tersebut? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Desti ya. Tadi pertanyaan dari Mbak Desti itu kan tentang kasus ini, apakah ada cara lain gitu ya selain menggunakan alat peraga atau benda konkret. Nah, kalau dari kelompok kami memang ya dalam tahap anak usia 1 SD itu lebih mudah ya, itu mereka belajarnya itu dengan menggunakan hal yang nyata atau mungkin pembelajaran kontekstual itu kan yang bisa mereka bayangkan secara nyata yang ada di sekitar anak tersebut. Nah, salah satunya juga dengan menggunakan alat peraga. Tetapi bisa juga selain alat peraga itu, karena anak SD apalagi kelas 1 itu masih suka bermain, mungkin bisa di situ pembelajarannya adalah dengan menggunakan games seperti itu. Saya mau izin nambahin. Jadi kalau misalnya anak SD benar-benar banget kata Mbak Ayu, anak SD itu masih suka banget sama hal-hal yang berkaitan dengan permainan. Jadi bisa aja gitu gurunya menginisiasi dengan permainan, pengenalan angka, subitasi. Misal kayak dibagi 2 kelompok nih anak-anaknya, ada kelompok A sama kelompok B. Terus ntar di tengah itu ada kancing, ada 5 kancing, dia ditutupi sama gelas gitu. Ntar anak-anak itu salah satu dari perwakilan kelompoknya dia ngambil gelasnya, ngangkat gelasnya, terus mereka tebakan
hitung 1, 2, 3, jawab 2 dapat poin. Kayak gitu itu kan bisa lebih memotivasi anak buat lebih mengenal dan berhitung tentang angka. Baik, demikian tadi jawabannya, apakah bisa diterima? Oke, cukup. Terima kasih kelompok 6. Baik, ada pertanyaan lain? Tanggapan lain? Cukup. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dari awal sampai akhir presentasi beserta kemudian jawaban kurang tepat dan kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi